Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, kali ini, hari ini kontennya aku sekarang akan jalan-jalan ke salah satu taman yang ruang terbuka hijau juga yang disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk para warganya dan juga bisa buat jalan-jalan bersama keluarga. Dan di tempat ini juga adanya salah satu fasilitas, yakni pembibitan yang biasanya digunakan dari pemerintah Kota Surabaya untuk mensuplai beberapa jalan protokoler, ataupun mungkin seumpama seperti ketika ada pembukaan jalan baru dan biasanya di tengah jalan itu untuk pembatasnya ada namanya taman. Kalau kalian sering ke Kota Surabaya, kalian pasti tahu. Sekarang aku berada di Kebun Bibit 2 Wonorejo, Surabaya, yang tepatnya berada di belakang Universitas Dinamika atau yang dulunya dikenal dengan Stikom, dan juga di belakang daerah Gunawasa Mer. Nah, kalian bisa masuk ke dalam sekitar 500 meter lah mungkin. Kalian bisa akan temukan Kebun Bibit 2 Wonorejo. Kebun bibit pertama itu berada di Taman Flora atau di daerah Beratang. Nah, kalian bisa ke sana. Aku mau tunjukin kepada kalian apa aja sih di dalamnya, seperti apa. Yang pasti di sini ada danau, ada fasilitas-fasilitas penunjang yang mungkin bisa buat Anda sekeluarga bersama anak-anak bermain di dalamnya. Nggak usah lama-lama, aku akan ajak kalian masuk ke dalam. Yuk. Kita sambil jalan-jalan masuk ke dalam, dan di sini seperti di awal tadi, bahwasanya Kebun Bibit 2 Wonorejo ini difungsikan sebagai salah satunya adalah penyuplai untuk tanaman-tanaman yang biasanya digunakan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk menghias jalan-jalan protokoler ataupun membuat taman baru. Dari sinilah tempat pembibitan tanaman-tanaman itu berasal. Jadi seperti yang kita lihat nanti di dalam sana, aku akan memperlihatkan kepada kalian seperti apa sih di dalamnya. Untuk area depannya ini, ketika kita sudah masuk, di belakang kita ini ada beberapa taman yang mungkin mini garden buat kalian bersama anak-anak bisa bermain di sini. Jadi ada perosotan, ada bandulan, ada jungkat-jungkit dan sebagainya. Lalu di bagian sana itu ada rumah kompos, yakni pengelolaan kompos yang biasanya digunakan untuk menggunakan kembali sampah-sampah organik yang berasal dari tanaman-tanaman yang mati. Semacam seperti seumpama kan tanaman-tanaman yang seperti ini itu ada pemeliharaan, dan daun-daun yang mati, ranting-ranting ataupun hal-hal sebagainya yang bersifat organik dikelola kembali di sana setelah jadi kompos, dan nantinya akan dikembalikan lagi untuk pemupukan beberapa tanaman yang sudah disediakan. Dan di sini juga ada beberapa tong di sana juga. Jadi kalian akan melihat di sini juga ada berbagai komposter. Lalu di sana di tempat itu pagar biru itu ada kandang rusa. Jadi di Kebun Bibit 1 yang biasanya kebanyakan lebih seringnya dipakai wisata, kalau di sini Kebun Bibit 2 lebih seringnya untuk pembibitan. Jadi rusa-rusa di sini juga nggak terlalu banyak. Kalau buat teman-teman yang pengen berwisata dengan mungkin melihat-lihat rusa secara gratis tanpa harus masuk ke Kebun Binatang Surabaya, kalian bisa langsung masuk ke Taman Flora atau Kebun Bibit 1 Beratang di daerah dekat Terminal Beratang. Kalian bisa search di Google. Oke, lanjut kita masuk lebih dalam lagi. Kali ini aku akan ajak kalian untuk melihat rumah komposnya seperti apa. Dan di sebelah kanan kiri kita itu juga ada beberapa pohon yang gede, gunanya untuk mungkin pembibitan, dan memang udah disiapkan dahan-dahannya. Jadi kalau buat temen-temen yang pengen tahu bisa langsung ke sini. Nah, di sini juga ada penangkaran rusa beberapa. Jadi ada yang jantan itu dan ada yang betina.
Aku akan memberikan footage untuk rumah komposnya itu seperti apa sih. Kita ambil dari luar aja ya, karena memang mungkin udah juga jam kerjanya di sini. Jadi udah sore, udah pada pulang. Jadi hanya sekilas saja buat biar teman-teman tahu seperti apa. Nah, jadi ini adalah salah satu areanya, yakni rumah kompos Wonorejo di belakang kita dari DKRTH. Ini adalah salah satu pengelolaan kompos yang ada di sini. Jadi dari kompos-kompos daun-daun organik itu biasanya dari DKRTH itu kadang ada bahannya itu dari perampingan pohon yang biasanya di jalan-jalan. Jadi pohon-pohon gede ataupun perawatan-perawatan itu kan butuh perampingan karena memang biar tidak terlalu besar. Hanya dipotong-potong dan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan nanti akan ada seperti ini pengelolaan ataupun pengomposan dan dikelola oleh dari DKRTH seperti itu. Jadi dari pemanfaatannya seperti ini sangat bagus sekali di pemerintah Kota Surabaya. Oke, kita lanjut lihat lokasi berikutnya.